pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, semuanya membawa sukacita. Amin. Luar biasa. Saya merasakan kita semua yang hadir, kita membawa kerinduan hati kita buat Tuhan dan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Kita mau sama-sama tundukkan kepala dahulu di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, itu semua ada rencana Tuhan yang indah buat hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, ajarkan kami ya Bapa untuk selalu mengucap syukur, membawa ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Apapun Tuhan keadaan kami, ajar kami Bapa untuk selalu bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, satu hal, Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau selalu ada di depan kami, membela setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Membawa hati kami, ucapan syukur kami, terima kasih kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Kita naikkan satu pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kita
Haleluya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang sekali lagi katakan dengan iman. Hanya Yesus. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Terima kasih Yesus. Silakan supaya Bapak berdiri.
selalu ada buat kami. Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Saat ini ajar kami untuk bersyukur dan bersyukur Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya. So kami tahu Tuhan Kau Allah yang tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami bersuka cita lebih dalam lagi menikmati segala kebaikan-Mu. Amin. Bahwa kami lebih dalam lagi melekat kepada-Mu Tuhan saat ini ya Bapa. Curahkan kuasa-Mu, curahkan hadirat-Mu, bahkan curahkan mukjizat-Mu Tuhan. Kesembuhan daripada Tuhan, kelepasan daripada Tuhan. Kuasa-Mu boleh dinyatakan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa, kami menyembah Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyatakan pagi hari ini hanya Yesus yang terbesar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita akan terus dan terus diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sekali lagi dong lebih dahsyat dong buat Tuhan Yesus yang baik. Boleh ke salam dulu sambil kiri sambil kanan. Katakan Tuhan Yesus baik loh. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir membawa sukacita. Amin. Amin. Coba senyum dulu. Saya mau lihat dari depan. Tuhan senyumnya luar biasa. Saat ini kita mau menari buat Tuhan ya saudara ya. Amin. Boleh angkat jempolnya tinggi-tinggi dulu. Mana bawa jempolnya semua? Amin. Tolong ya jangan diturunin dulu ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama menari buat Tuhan. Amin. Amin. Lai. Kita turun ke bawah ya sama-sama ya. Bisa kan? Amin. Lai. Lai, 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 lai. Sekali lagi. Lai, lai, lai. Sekali lagi ya, lebih semangat. Angkat dulu dong jempolnya buat Tuhan. Oke, sama-sama ya, turun ke bawah ya. Biar kakinya kuat. Oke. Lai, 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 lai.
Ikut goyang buat Tuhan ya. Hari ini kita full dangdut. Siap-siap ya. Yesus tak pernah tinggalkan. Bisa bergerak dong buat Tuhan ya. Oke, siap-siap ya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita ku dalam. Bisa ya Bapak Ibu ya, coba-coba kanan kiri ya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita ku dalam. Yesus, Yesus kaulah sahabat kami. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir sesaat. Mengangkat tangan Tuhan, kami bergembira di dalam kemuliaan. Siap-siap Bapak Ibu. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sekali lagi ya. Yesus kaulah sahabatku.
baik, amin. Kita percaya Tuhan terus baik buat saya dan kamu sekarang. Aduh, luar biasa ya. Udah lama nggak yoga, nggak pelayanan ya. Sekali pelayanan dangdutan, nari-nari, ngos-ngosan saudara. Lumayan ya. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Kalau boleh saya berdiri di tempat ini, saya mengucap syukur semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu aja dalam hidup saya. Saya kalau boleh menceritakan sedikit kesaksian Tuhan yang begitu baik dalam hidup saya. Tuhan dari tahun kemarin berkat-berkat yang Tuhan kasih itu luar biasa gitu ya. Bukan berkat yang bikin ketawa doang, yang bikin kaget iya, bikin syok iya, yang bikin ketawa juga ada, yang bikin sedih juga ada. Satu-satu saya ikutin luar biasa gitu ya. Awal-awal saya sempat kayak kenapa ya Tuhan gitu. Di pertengahan tahun kemarin sempat down sekali sampai iblis tuh kayak bilang lu tuh nggak layak pelayanan, gak usah pelayanan. Sampai saat nggak ngerti ya, setiap kali saya pelayanan suara saya hilang. Di tahun kemarin saya nggak tahu sampai detik terakhir masalah datang sampai puncaknya juga kemarin akhir tahun saya harus pelayanan di Natal, tapi Tuhan juga tetap nggak izinkan. Tiba-tiba suara juga hilang. Ternyata saya baru tahu saya itu ada alergi bau biasanya, alergi asap. Dokternya saya bilang, dok, saya kan tua, saya bilang saya alergi sih, saya bilang sampai kesel gitu. Rasanya tuh suara hilang tapi nggak ada batuk, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa gitu. Terus kebetulan pas banget mami juga sakit. Kejadian mami sakit itu, maaf ya saudara, kayak orang stroke yang tiba-tiba nggak bisa buka mata, nggak bisa melek, nggak bisa makan, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak. Kita semua panik. Awalnya kita tahunya cuma batuk hilang. Udah bawa ke dokter nggak mempan, bawa ke dokter lagi juga nggak mempan. Sampai akhirnya tadinya saya mau tetap pelayan nih, tapi suara mau balik-balik nih, saya bilang. Terus saya juga gak mungkin gitu ya ninggalin mami, maksudnya ya bagaimanapun saudara tahu ya saya anak tunggal gitu, saya harus mikir sendirian, saya harus berjuang sendirian gitu ya, bukan sendirian gimana sih, maksudnya ya nggak bisa ada tempat cerita gitu. Mungkin kalau ada kakak, cici, koko gitu kan gantian ya, mau pelayan nih gitu atau gimana, enggak ini. Sampai saya minta tolong ke Teva tuh, tante, tolongin deh temenin saya nggak kuat sendirian. Nggak mungkin juga papi nemenin mami nggak bisa bangun gitu ya, karena saat itu posisinya mami nggak bisa jalan, tapi nggak mau pakai pampers gitu. Saya sempat kesal juga gitu, maksudnya, Mam, Grace tuh anak tunggal sendirian, gue bilang, ayo tolong berjuang sama-sama. Tolong ya kalau malam pakai pampers dulu, karena saya nggak kuat. Saya orangnya nggak bisa saudara kalau lagi tidur bangun terus tidur lagi, saya nggak bisa gitu. Jadi kalau pas jaga di rumah sakit juga tidur gitu, saya tungguin jam 2, jam 3 gitu ya. Terus tiba-tiba minta toilet. Terus tahu sendiri ya kalau di rumah sakit ya, bentar ketok air minum, bentar ketok cek ini, bentar ketok panten ini, bentar yang nyapu lah yang apa, aduh saya nggak bisa tidur gitu ya. Sempat badan kayaknya aduh Tuhan, saya bilang aduh semangat, nggak ada lagi nih yang nolongin mami, nggak ada lagi, ayo semangat. Jadi Tuhan ya, Tuhan tolong badai berlalu gitu ya, walaupun saya sempat bilang ke Hendra, saya juga kesel gitu ya, kok maaf ya kok, saya nggak bisa WR lagi, padahal Tuhan izinin saya tahun ini Natalnya di sini ya, saya biasa pergi ya, saya bilang ya udah saya bisa pelayanan, tapi nyatanya nggak bisa juga gitu ya. Saya cuma bilang terserah Tuhan deh, saya yakin deh ya, badai kemarin udah saya lewatin, yang susah-susah, masa ini Tuhan nggak nguatin saya gitu. Puji Tuhan gitu ya. Kalau waktu itu cuma ini sempat bilang gitu ya, semangat deh, kata dia. Gue berempat aja rasanya capek, sakit. Gimana lu, kata dia. Saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak punya saudara ini, saya cuma punya Tuhan. Tuhan yang cuma nguatin saya cuma sama Tuhan. Gak mungkin saya ceritain semua beban saya sama orang-orang banyak gitu ya. Kita nggak perlu validasi orang, kita nggak perlu cepat teriak sama orang gitu ya. Saya bilang, Tuhan, saya ambilin Tuhan dong. Saya cuma bilang, saya pengen mami saya jalan lagi, saya pengen dia bangun, dan saya pengen tahu
sakit apa tuh kan? Saya bilang. Karena di rumah sakit tuh semua dicek gitu ya. Itu nggak ada apa-apa. Tapi sempat dokter tuh yang ini lah, yang itu, yang ini. Saya bilang, udah kita nggak ada gejala begitu loh, ngapain dicek begitu? Nah itu habisnya mahal, saudara, mahal banget. Dan akhirnya saya putusin suami sama suami. Mau ngapain lama-lama di sini saya? Capek gitu ya, kasihan mami juga gitu di terus kita bawa pulang aja lah. Di sini juga nggak dikasih apa-apa, dikasih obat doang, nggak ditinggal. Jadi kita bawa pulang, puji Tuhan ya saudara, yang bayar puluhan juta, hampir ratusan juta di rumah sakit. Tapi Tuhan sebelum lewat satu dokter yang nggak usah bayar saudara. Amin. Pakai BPJS saya iseng-iseng ya, tadi itu BPJS ya. Pakai BPJS ya, itu nggak bayar loh. Jadi dia bisa tepat gitu sasaran dia tembak, terus sakitnya ini loh bu, katanya. Kita ganti ya obatnya. Tapi puji Tuhan loh saudara ya, habis diganti 2-3 kali minum obat, dia bisa duduk. Amin. Aduh, saya bilang Tuhan terima kasih nih, saya bilang. Walaupun sempat banyak orang yang bilang bawa ke sini. Saya bilang, rasanya tuh pengen teriak gitu ya. Woi, gue juga udah kasih yang terbaik gitu buat mengakui gitu ya. Amin. Cuman nggak tahu gitu, belum kebaca gitu ya. Sampai semua orang bawa ke sini ya. Sebentar tante. Pasti saya bawa, saya bilang. Kalau dia bisa jalan, saya bawa dia langsung terbang keluar biar lebih jelas semua, saya bilang. Maaf ya saudara, bukannya harus apa-apa gitu, tapi saya sama suami agak takut ya kalau di sini gitu. Memang dokter baik, kita juga kalau nggak ke dokter nggak bisa ya. Tapi tetap namanya orang tua ya, saya mikirnya orang tua harus salah ke dokter. Takutnya dokter ngomongnya nakutin gitu ya. Awal mami tuh dibilang ada sumbatan lah, ada inilah, depresi lah, inilah itu. Terus saya selalu thinking gitu, saat orang ngomong gitu, dalam itu nggak ada, saya bilang nggak ada. Cuma saya dalam hati saya nggak pernah ngomongin ke siapa-siapa, saya bilang percaya nggak ada. Dan dokter ini dia juga bilang, saya tanya langsung, itu depresi ya? Emang ibu ada ngomong? Ibu udah nangis? Nggak? Ya nggak ada lah katanya. Orang depresi itu nggak tiba-tiba langsung gila, kata dia, enggak. Itu ada prosesnya, step. Nangis dulu, bengong dulu, nangis lagi, sedih lagi, nggak mau makan apa segala, panjang proses. Oh ya, saya bilang, ya mami nggak kenapa, emang di otak semua udah saya cek yang paling the best di rumah sakit juga nggak ada apa-apa. Puji Tuhan ya saudara, ke dokter itu udah sekarang udah 4 kali ya. Puji Tuhan, dokternya juga jadi seneng. Wih, BPJS doang, katanya. Saya ngobatin mbak ibu dari nggak bisa melek loh katanya. Sampai sekarang ke dokter udah bisa jalan gitu. Wah, terima kasih ya. Dia juga seneng banget gitu. Saya kemarin terakhir nggak sih ikut, cuman dia cerita, suami cerita. Dokternya seneng loh mami, katanya si mami sembuh, katanya. Puji Tuhan, kita juga senang gitu ya. Maksudnya dia juga mungkin berhasil gitu ya dengan apa yang dia ingin gitu ya. Saya mengucap syukur banget itu sama Tuhan ya. Walaupun kemarin kejadian yang menurut saya begitu luar biasa gitu ya. Gak ada tanda-tandanya gitu orang sakit ya. Dia langsung prak begitu. Tapi saya juga merasakan biarlah melalui pujian yang tadi semua gitu ya, kita boleh sama-sama dikuatkan ya. Selalu ingat badai itu pasti ada, tapi habis badai, habis hujan, percayalah pasti ada pelangi dan jalannya Tuhan. Amin. Amin. Kita harus selalu yakin dan percaya. Saat ini mungkin saya bisa menguatkan saudara, mungkin juga saudara bisa menguatkan saya, atau mungkin kita sama-sama percaya. Jangan pernah tinggalkan Yesus ya saudara ya. Hanya Yesus jalan yang terbaik buat kehidupan kita, dia sumber kehidupan. Amin. Amin. Mujizatnya selalu ada buat kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar lagu ini. Hanya Yesus yang jadi andalanku. Hanya Yesus yang ku percaya dalam hidup. Kau Yesus jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Di saat aku sudah tak mampu,
Aku percaya Tuhan masih ada mukjizat ya Tuhan. Amin. Aku percaya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup melawan kami ya Tuhan. Haleluya. Aku percaya Kau sanggup melawan jemaatmu saat ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kira batakan anak lawas, sikro batakan anak lawas, siapa? Kira takkan anak lawas, sikro batakan anak lawas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bisa mulai ada bagi kami. Amin. Kuasa-Mu mulai ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk kami rindu mendengar firman ya Bapak. Urapi kami semua dengan Roh Kudus. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Ini kami ya Bapak. Ini kami ya Tuhan. Terima kasih. Hamba yang tidak ada apa-apa perlu kelemahan kekurangan. Sembunyikan hamba di belakang salibnya. Dan Kau Allah yang boleh memakai lidah bibir hamba ini Tuhan. Terima kasih. Hanya untuk menyampaikan kebenaran. Amin. Haleluya. Tutup bungkus kami semua dengan Amin. kuasa darah. Seperti tempat ini dengan kemuliaan ya Bapa. Terima Dan kasih. malaikat-Mu ya Tuhan mengawal tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berada di ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan masih ada mukjizat. Amin. Tuhan kita Allah yang kuasa, yang sanggup menyatakan kuasanya, sanggup menyatakan mukjizatnya. Tema yang diberikan kepada saya saat ini adalah melepaskan karakter buruk. Jujur, ini tema membuat saya cukup gimana ya? Karena udah jadi karakter itu adalah sesuatu yang udah susah diubah katanya gitu. Karena udah menjadi karakter. Tapi sebelum menjadi karakter itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, saya akan mulai dari kebiasaan supaya ya saya percaya di sini tidak ada yang berkarakter buruk, mungkin ada kebiasaan aja. Tapi kalau udah jadi karakter nggak bisa berubah, bisa. Tuhan tetap bisa mengubah karakter buruk menjadi karakter yang sesuai dengan kehendak Kristus, yang sesuai dengan menjadi seperti Tuhan Yesus, gitu ya. Ruang lingkup kebiasaan-kebiasaan buruk itu sangat luas. Meliputi segala kelakuan jelek yang menghalangi pertumbuhan Kristen ataupun yang mengganggu orang lain. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu bisa membuat kita jauh dari Kristus, buat kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karakter buruk meliputi dosa-dosa sikap batin. Dosa sikap batin itu apa aja sih? Dosa sikap batin itu ada iri, cemburu, dendam, gosip, dusta, mengkritik orang, pementingan diri, tidak sabar, pertengkaran, mengulur-ulur waktu. Itu adalah dosa-dosa batin kita. Kita suka iri benar bisa dibuat positif, bisa. Tapi bagaimana iri kebanyakan membuat hal yang negatif? Karena iri orang ingin menjatuhkan, itu bisa kaya karena ini dengan sesuatu yang negatif. Oh, karena korupsi lah, karena memelihara tuyul lah dan sebagainya gitu ya. Itu adalah termasuk dosa batin kita. Gosip, dendam. Kalau minggu pertama kemarin dijelaskan bagaimana kita harus melepaskan kepahitan kita, ya kan? Jangan kita dendam sehingga menjadi kepahitan. Udah kepahitan, ya efeknya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan juga tidak akan ini. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan keinginan yang tak terkendali. Contohnya adalah makan mungkin bisa menjadi dosa kalau kita gak terkendali gitu ya. Kemudian minum, belanja, kalau ibu udah bisa gelap mata,
Ya, akhirnya ya nggak tahu apa tagihannya numpuk, bingung gitu kan. Membaca, melihat gambar porno atau pornografi, kerja berlebihan, berkhayal, pikiran jahat, masturbasi, penyumpah dan lain-lain. Ada beberapa orang yang suka kalau marah keluar kata-katanya itu menyumpahi orang gitu loh. Ya. Akhirnya ya dibilang kita sebagai anak Tuhan hati-hati dalam mengeluarkan perkataan kita. Kenapa? Perkataan kita bisa menjadi doa. Jadi jangan kita menyumpahi orang, jangan kita berpikiran jahat kepada orang, mari kita berpikiran positif. Kita tetap ada di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ada selalu bagi kita. Di dalam Mazmur 139 dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita kadang tidak mengenali kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita anggap itu biasa aja, nggak ada apa-apa. Itu udah biasa, nggak dosa lah. Tapi ternyata itu bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Kadang kita lebih mementingkan pekerjaan kita daripada kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengutamakan keinginan kita untuk berbelanja daripada kita datang kepada Tuhan. Kita mengutamakan yang lain dan menomorsekiankan Tuhan. Saya belajar bagaimana saya nggak boleh kalah kalau saya dengan kerja. Saya kerja orangnya nggak mau terlambat gitu, karena terlambat nggak enak gitu kan. Saya juga belajar di gereja, saya juga nggak mau terlambat. Apa saya belajar nggak tugas 6:30, ya ikut bantuin nyiapin di gereja gitu kan. Kenapa? Saya lebih baik nunggu di gereja daripada tergesa-gesa datang ke gereja. Karena orang yang tergesa-gesa datang, gak enak banget gitu. Kalau saya ya, supaya saya apa? Bisa mempersiapkan hati saya untuk menghadap Tuhan saya gitu. Kalau saya kerja aja, saya bisa tepat waktu. Kenapa saya datang kepada Tuhan nggak bisa? Itu adalah kebiasaan-kebiasaan aja. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Biar kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, sehingga kita tahu apa sih yang tidak berkenan di dalam Tuhan yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Selidiki aku, apakah aku lebih mengasihimu atau aku lebih mengasihi dunia ini. Selidiki aku ya Tuhan, apa benar-benar aku mengasihi Kau atau aku lebih mengasihi dunia. Sehingga kita tahu apa sih yang tidak berkenan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa memperbaikinya. Kenapa? Kalau kita udah mengaku kita ada di dalam Tuhan, maka seperti 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita benar-benar udah ada di dalam Kristus, kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita boleh membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang berkenan kepada Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah buatan Allah. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah buatan Allah yang sudah orang umat pilihan Allah, yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah, untuk melakukan perbuatan baik, bukan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Kita menjadi ciptaan yang baru pada saat kita menerima Kristus. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan itu. Sekali lagi,
Yang pertama, minggu pertama, Studi Marker itu mengenai kepahitan. Supaya kita bisa mencetak sejarah yang baik, kita harus meninggalkan kepahitan. Minggu kedua dikatakan kita harus melepaskan dari kuasa gelap. Saya percaya jadi udah nggak ada yang main ke orang pintar kan, karena sudah pintar-pintar semua. Anak-anak Tuhan lebih pintar daripada orang pintar yang di luar sana. Jangan, kalau kita pergi ke orang pintar berarti kita nggak pintar dong, ya. Kalau kita pergi ke orang pintar berarti maka diri kita adalah orang yang nggak pintar. Saya nggak mau bilang itu ya. Nah, kita adalah di dalam Kristus, kita adalah orang yang penuh hikmat. Nah, atau mungkin yang anak muda masih suka lihat ramalan bintang, tapi sekarang udah nggak ngetren ya. Kalau zaman saya muda dulu, ramalan bintang itu ngetren banget. Bintangmu apa? Saya kalau tanya murid, Pak, bintangnya apa? Bintang saya bintang kecil. Kenapa? Karena kita mempercayai ramalan zodiak gitu kan. Atau kalau dalam itu apa? Sio ya. Sionya apa? Oh, sio ini artinya begini. Nah, kadang kita secara nggak sadar itu udah wajar lah, udah umum dibaca oleh orang. Tapi berkenankah? Apakah kita benar-benar terlibat itu? Apakah karakter atau kebiasaan buruk itu bisa diubah? Bisa. Bagaimana caranya untuk mengubah karakter buruk itu? Yang pertama adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya percaya di sini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau ada yang belum, mari. Supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Kita hidup di dalam Kristus, hidup yang berkenan kepada Allah. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Artinya apa? Kita mengaku bahwa Tuhan itu sudah datang, sudah lahir. Kalau kita baru meringkati Natal, Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi tidak mati aja, Dia juga bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah dan menyiapkan tempat buat kita. Kita percaya bahwa dosa kita itu sudah ditebus oleh Tuhan dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan secara pribadi. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berarti itu yang harus kita lakukan. Itu kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus itu yang kita lakukan. Itu artinya kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita kerja di suatu perusahaan, berarti Tuhan kita adalah perusahaan itu. Apa peraturan di perusahaan itu kita harus lakukan. Kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, berarti apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita mengakui kebiasaan buruk sebagai dosa kepada Tuhan dan meminta keampunan. Kebiasaan buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk kita dapat menghilangkan itu, kita akui itu ke hadapan Tuhan dan kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita masih menyimpan kepahitan, kalau kita masih menyimpan melakukan berhubungan dengan kuasa gelap, atau kita kebiasaan kita yang lain, kita suka ngegosipin orang, kita suka ngomong yang nggak baik. Ini terutama anak muda kadang sekarang pintar untuk menyembunyikannya. Maaf, sebagai contoh misalnya anjir, ancol, kemudian ada B1, B2, B3, nggak tahu ya. Ada M dan sebagainya. Itu banyak banget gitu, menurut saya gitu kan. Kadang diselewengin gitu kan. Nah, mari kita belajar itu, kita akui itu sebagai dosa di hadapan Tuhan, kita minta ampun. Kemudian yang ketiga, kita percaya bahwa kebiasaan dapat dipatahkan dengan mempraktekkan prinsip penggantian kebiasaan. Kalau Rasul Paulus yang dulu adalah penganiaya jemaat, kemudian pada saat dia hidup di dalam Tuhan, dia akan kebiasaan menganiaya jemaat, bagaimana dia memberitakan Kristus, ya kan? Dia yang dulu rajin
untuk memburu umat Kristen, bagaimana dia rajin untuk mencari Kristus. Kemudian yang keempat adalah untuk menolong itu kita bisa membaca Alkitab setiap hari. Ada yang di sini rajin setiap hari baca Alkitab, pasti banyak ya. Nah, oke, saya percaya kita bisa baca itu. Kalau kita baca novel, baca lihat drakor bisa berjam-jam. Berapa lama kita baca Alkitab? Gak usah dijawab. Jawab dalam hati aja ya. Nah, kemudian ketiga, memiliki persekutuan dengan orang Kristen lain. Jadi kita jangan meninggalkan persekutuan. Pertama yang gereja, kedua ya mungkin kita ada kegiatan yang lain untuk bersekutu di dalam Kristus. Kemudian yang keenam adalah mencari kesempatan melayani Tuhan. Ya melayani gereja banyak banget ya. Harus jadi WL juga pemain musik enggak. Oke saudara, bisa datang senyumin sebelahnya. Apa kabarnya? Kalau nggak datang kemana sih kok nggak datang? Kenapa? Itu termasuk pelayanan saudara. Oh saudara mendoakan. Oh itu ada sakit saya doakan. Hanya mungkin ada di rumah nggak masalah. Itu adalah pelayanan. Karena saya pernah mendoakan orang tanpa saya harus ketemu orangnya. Keponakan saya sendiri. Itu Tuhan benar-benar tunjukkan gitu loh. Doakan itu keponakanmu gitu kan. Saya sampai tiap malam 3 malam berturut-turut dibangunin untuk doakan dia. Tanya ada apa sih gitu kan. Tanya berhubungan dengan kuasa kegelapan. Saya 3 malam berturut-turut dibangunin tengah malam. Nah itu doakan kita termasuk pelayanan. Kemudian untuk membebaskan kebiasaan buruk kita nggak bisa langsung semuanya. Kita bebaskan satu-satu gitu kan. Memilih satu kebiasaan untuk dibebaskan. Kita doakan. Kalau saudara perlu bantuan doa bisa menghubungi majelis, ibu gembala, atau pelepasan boleh. Atau saudara bisa sendiri, bisa. Pada saat saudara benar-benar yakin dan percaya, saudara pasti bisa melepaskan kebiasaan buruk itu. Saya juga belajar, kalau saya dulu adalah guru termasuk guru killer gitu kan ya. Oh kalau udah ngajar di kelas, udah berdiri gak ada yang berani bergerak gitu lah. Apalagi udah marah gitu kan. Saya belajar. Kemarin saya dulu suka mukulin murid saya. Nah, apa tujuannya baik gitu kan. Pokoknya murid kalau udah melakukan kesalahan, pegang 3 guru, salah satunya saya udah ampun. Tapi saya belajar bagaimana tetap tegas tapi tidak memukul gitu ya. Saya belajar membiasakan itu. Pada saat kita mau dan percaya kepada Tuhan, kita bisa. Kalau saudara perlu bantuan, boleh menghubungi. Saudara bisa tentukan apa sih kebiasaan. Kalau saudara belum tahu apa sih yang menjadi kebiasaan buruk saya yang tidak berkenan Tuhan, ya doa dulu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Tuhan tidak Tuhan untuk melidiki. Ada enggak kasih kita kepada Tuhan itu terhalang sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita boleh melepaskannya, sehingga kita boleh berkata seperti Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Berarti apa? Setiap tindakan kita harus selaras dengan Kristus yang ada di dalam kita itu. Apa yang kita katakan itu selaras dengan apa yang Kristus kehendaki. Bahkan apa yang kita pikirkan, biar kita boleh selaras dengan apa yang jadi pikiran Kristus, sehingga orang boleh melihat. Tanpa kita berkata-kata orang boleh melihat, oh itu orang Kristen, oh itu pengikut Kristus. Kenapa? Kristus boleh memancar di dalam kehidupan kita, karena kita merasa hidupku bukannya aku lagi. Kenapa bukan aku lagi? Karena kita sudah ditebus. Harganya sudah lunas, dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus.
Sehingga hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Hidup oleh iman di dalam anak Allah. Sehingga Kristus boleh terpancar. Sehingga setiap kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang suka ngomel, suka mengeluh, suka. Kalau semalam saya ikuti ibadah Natal UDKI, jangan suka mengeluh gitu kan ya. Stop complain. Lanjutnya semalam ada yang ikut lagi, nah remaja. Stop complain. Start pray. Stop komplain, jangan mengeluh kepada Tuhan, tapi puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ada yang masih suka mengeluh? Bertobat, ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sudahkah kita layak di hadapan Allah? Sekali lagi, sudahkah kita layak di hadapan Allah? Mari kita periksa. Masih adakah kebiasaan buruk yang tidak berkenan kepada Allah saat ini? Mari kita lepaskan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tahu. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan mengubahkan itu. Kita tinggalkan segala kehidupan lama kita. Kita tinggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan daging kita. Mari kita renungkan hidup kita. Masih adakah kebiasaan buruk di hadapan Tuhan? Kita datang kepada Tuhan. Bila kita boleh meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk di hadapan Tuhan. Bila kita boleh mematikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Dan kita menggantikannya menjadi manusia yang baru. Manusia yang sudah diubahkan. Manusia yang tidak ada kepahitan. Manusia yang tidak ada hubungan dengan kuasa kegelapan. Manusia yang terus menyukakan Tuhan dan juga menyukakan manusia. Kita serahkan setiap karakter kita, perkataan kita hanya di dalam Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Kita sudah dibayar dosa kita, bukan dengan barang yang fana, dengan darah yang mahal, darah yang tidak noda dan celah, bukan dengan emas dan perak, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi karena kasih anugerah
keganasan atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih adakah kepahitan di dalam hidup? Masihkah engkau berhubungan dengan kuasa Tuhan di dalam hidup? Masihkah engkau bersuka-suka di hadapan Tuhan? Masihkah engkau berkata-kata kau atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan satu. Minta Tuhan untuk melepaskan itu satu. Telah mati. Mari kita matikan kehidupan lama kita. Kita tinggalkan semua yang sia-sia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tinggalkan. Letakkan hidupmu di bawah mezbah Tuhan. Letakkan hidupmu di mezbah Tuhan. Tuhan akan memperbarui engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memakai engkau dengan dahsyat pada saat engkau meletakkan hidupmu di bawah Tuhan. Di bawah kami Tuhan, menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Ku telah mati. Mari kita matikan, kita datang Tuhan, matikan hidupku yang lama yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Matikan ya Tuhan cara hidup kami yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Kerabatan kelana kelawas. Kerabatan kelana kelawas. Kerabatan kelana kelawas. Yes Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kerinduan anak-anak ini ya Tuhan. Mereka saat ini ingin melepaskan yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Allah yang berkarya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan ini aku manusia berdosa ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ya Tuhan. Aku percaya Kau yang sudah mati bagiku. Kau sudah menyelamatkan aku. Semuanya sia-sia. percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ambil alih kehidupan kami, Engkau yang selalu memegang kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap berjalan dengan baik-baik saja ya Bapa. Karena Tuhan bersama-sama selalu dengan kami. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau memakai hari lepas hari lebih heran lagi ya Bapa. Setiap keluarganya apapun menjadi keinginan hatinya Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus apa yang sudah kami dengar pagi hari ini semua boleh menguatkan setiap kami ya Bapa. Semua boleh mengingatkan kami ya Bapa, bahwa kami harus memangkas Tuhan yang buruk-buruk dalam hidup kami. Dan kami harus mengganti dengan yang baik. Karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau sanggup Tuhan selalu menolong kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu berharap yang baik di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di dalam-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang baik. Sebentar Tuhan Yesus, kami rindu untuk memberikan persembahan ya Bapa. Selanjutnya mari Tuhan Yesus siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, biar kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Biar melalui persembahan kami Tuhan, namamu boleh lagi dipermuliakan, dan persembahan itu Tuhan boleh menjadi suatu tanda ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setiamu ya Bapa yang nyata dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum sempat memberi, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.